di channel kesayangan kita SSC Area Jombang. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengenalkan program baru kita yakni Curhat Remaja. Oke teman-teman, kali ini saya nggak sendiri ya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya yakni Kak Devi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devi Septiana di program terbaru kita yakni Curhat Remaja. Nah, kali ini untuk konten kita adalah Curhat Remaja sesuai dengan rekomendasi dari teman-teman di kolom komentar YouTube kita, YouTube channel kita. Kalau kemarin ada beberapa dari subscriber kita yang meminta tolong dong Kak bahas tentang curhat remaja. Nah, kali ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di beberapa media sosial kita. Nah, langsung saja ya teman-teman, sebelum kita bahas, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa like dan komen jika dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk pastinya, untuk mendukung channel kita bakal terus ada. Oke Kak, kita pembahasan yang pertama nih ya, dari salah satu akun kita yakni Instagram. Oke, dari @stianurina. Pertanyaannya seperti ini Kak, bagaimana perasaan kakak ketika ditinggal doi tanpa ada alasan? Bagaimana perasaan kakak ketika ditinggal doi tanpa alasan ya? Iya, berat ya Kak ya? Iya. Pertanyaannya berat-berat nih teman-teman netizen ya. Oke, mungkin menurut pendapat kita ya, yang sebelumnya sudah kita sharingkan, kalau misalnya kita ditinggal tanpa ada alasan gitu ya. Pertama memang kita harus introspeksi diri dulu ya mungkin Kak ya. Oh iya. Entah itu baik, kenapa kok sampai tidak ada alasan itu seperti apa. Pertama memang kita harus introspeksi diri dulu. Apakah ada sikap kita yang salah atau memang sudah tidak ada kecocokan, dalam artian kan biasanya ada nih kalau misalnya dia sifatnya seperti ini, ternyata si doi sifatnya kayak gini gitu. Oke ya, jadi introspeksi diri itu bisa jadi sebuah alasan loh bagi dia, tapi bukan bagi kita ya. Makanya kalau menurut dia tidak ada alasan, bisa buat alasan jadi kita. Oh, introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri, kita menemukan oh ternyata ini gitu kan ya. Ada beberapa faktor yang membuat kita sama si doi jadi tidak cocok. Nah, itu sebenarnya sudah jadi alasan loh Kak. Bukan tanpa alasan, itu tanpa alasan baginya. Tapi kalau kita, oh ini alasannya ternyata setelah kita introspeksi diri. Nah, tapi juga tidak hanya introspeksi diri aja Kak. Yang kedua ini yang paling penting adalah kita harus mengikhlaskan. Nah, itu ya yang paling penting ya Kak. Mungkin ya. Jadi kalau tanpa kita mengikhlaskan, mana bisa kita mau move on gitu kan ya. Tapi move onnya juga harus apa? Tidak boleh harus menjadikan orang lain sebagai orang biasanya. Oke Kak, jadi itu tadi intinya adalah pertama introspeksi diri, yang kedua adalah mengikhlaskan gitu ya. Jadi barangkali adik-adik atau kakak-kakak yang di rumah menyaksikan video ini, mungkin ada pendapat lain, bisa komen di bawah ini. Oke. Selanjutnya Kak, ada lagi nih dari Twitter kita. Oke. Yang bertanya dari @utari. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana pendapat kakak jika seorang perempuan mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada laki-laki? Oke, teman-teman, itu tadi pertanyaan yang kedua. Dan menurut pengamatan saya sih nggak masalah kita perempuan mengungkapkan terlebih dahulu. Karena apa? Mengungkapkan perasaan itu adalah hak semua orang Kak, ya kan? Jadi tidak ada batasan atau mungkin tidak ada suatu aturan yang mengatakan kalau perempuan harus terlebih dahulu, kalau laki-laki harus terlebih dahulu. Jadi itu memang hak semua orang sih. Asalkan kita sebagai perempuan harus mengetahui batas kewajaran kita ketika menyampaikan atau mengungkapkan perasaan kita. Gitu. Selanjutnya Kak Devi datang lagi dari akun Instagram kita yakni @makrifa95. Bagaimana jika kita sudah menjalin hubungan nih, ternyata dari pihak keluarga tidak setuju dengan hubungan kita? Oke, itu tadi pertanyaan yang ketiga. Jadi kalau menurut pendapat saya sih, sekali lagi ini agak sensitif ya Kak ya, memang karena berhubungan dengan orang tua. Tapi yang perlu diingat adalah kita harus senantiasa menghormati orang tua. Apapun yang terjadi ke depannya, kita harus selalu menghormati orang tua. Nah, perihal kalau kita tidak disetujui, nah kita harus kalau menurut saya meyakinkan orang tua kita.
kita sama pasangan kita meyakinkan ke orang tua kita kalau kita memang yang terbaik. iya, nah kita yakin nih, Iya. kita yakin nih kita sudah serius nih, nah begitu. Terus berdoa, terus berjuang, yakinkan orang tua, dan apapun yang terjadi ya kak ya, kita juga harus apa? Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan. Berarti menerima konsekuensinya ya kak? Iya, betul kak. Oke. Jadi harus menerima konsekuensi dari apapun yang kita putuskan, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ya pendapat kita tentang pertanyaan nomor 3. Oke, tentang cinta yang tidak direstui orang tua. Lanjut saja pertanyaan selanjutnya ya Kak Devi. Pertanyaan selanjutnya adalah dari @lailinjung di akun Instagram kita lagi. Oke, pertanyaan seperti ini Kak. Bagaimana cara kita tidak terjebak friendzone? Oke, friendzone ya kak ya. Iya. Jadi ini zona teman kita. Gimana caranya kita nggak terjebak di friendzone gitu ya? Awalnya kita berteman gitu, kemudian di tengah-tengah jalan kita ada rasa begitu ya. Oke, jadi sekali lagi kita harus apa? Kita harus konsisten terhadap tujuan kita. Tujuan awal kita berteman dengan dia itu apa? Apakah sebatas teman atau mungkin nanti kalau di tengah jalan ada rasa gitu, nggak apa-apa. Nah itu seperti itu. Misalnya itu kembali lagi jadi dengan tujuan awal kita. Nah kalau menurut saya kalau misalnya apa ya tadi friendzone ya kak ya. Nah itu kita harus konsisten terhadap tujuan kita. Jadi tidak boleh dibawa perasaan dan jangan baper ya istilahnya ya. Baper bawa perasaan. Jadi gitu. Jadi kita harus memfokuskan tujuan kita berteman itu apa. Sekalipun dia katakan kak ternyata nanti kita si dia mengungkapkan. Nah sekali lagi kita harus apa? Kalau misalnya memang kita nggak pengen hubungan lebih, ya nggak pengen hubungan lebih sebatas teman ya kita sampaikan apa adanya, gitu ya kak ya. Jadi yang penting dilihat dari awalnya dulu ya, misalkan di awal, oh dia cuma sekedar teman gitu ya. Iya begitu. Jadi lihat tujuan kita apa konsisten terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Itu. Oke teman-teman, itu tadi ya jawaban dari kita tentang friendzone. Oke teman-teman, kali ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini tadi pertanyaannya kita random, kita pilih-pilih secara acak gitu ya. Next time kita bahas lagi. Mungkin barangkali teman-teman punya pertanyaan, bisa komen di channel kita atau akun kita gitu ya. Pertanyaan terakhir Kak Devi, ini datang dari akun Instagram kita lagi. Cuma ini namanya minta disamarkan gitu ya. Pertanyaan seperti ini Kak. Bagaimana cara mempertahankan hubungan jarak jauh? Oke. Mempertahankan hubungan jarak jauh. Iya, seperti itu. Bahasa kerennya LDR ya kak? Iya, Long distance relationship. Iya. Keren banget sih. Jadi teman-teman yang merasakan LDR ini menurut saya keren-keren banget. Soalnya nggak pernah ketemu kak. Iya. Tapi jauh di mata, dekat di hati. Gitu sih. Oke. Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi tentang kepercayaan, gitu ya. Tentang komitmen dan kepercayaan. Sejauh apapun, kalau misalnya kita mempunyai komitmen yang baik dan kita saling percaya terhadap pasangan kita, pasti LDR itu akan dilalui dengan mudah. Ya. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah di penghujung program kita kali ini, yakni Curhat Remaja bersama Kak Devi. Terima kasih Kak Devi. Oke, sama-sama Kak Nisa. Jadi semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman pada punya pendapat lain ya, yang sudah kita bahas, di luar yang sudah kita bahas, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, selalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu mendapat update pemberitahuan dari kami. Oke, jangan lupa like, Komen dan subscribe channel SSC Area Jombang. Terima kasih. Salam SSC. Senyum, semangat, cinta, cinta, cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.